Wong sudah jelas-jelas Allah bilang yang diturunkan Quran orang gila. Lah kan sudah tahu ya kalau SWT ini ngutus orang sinting gendeng, diikutin sama Dani. Pak Dani bilang gini, Dan inilah bukti makanya longor nyata doktrin umatnya. Paulus udah memasuki jiwa Oten. Lah saya dulu kan juga sama hebat. Ya? Saya juga dulu sama. Jadi saya pikir oh bener-bener. Tapi setelah saya baca, lu masa Allah ngomong Rasulullah ini sinting? Ternyata bener. Hah? Iya. Apa contoh kesintingan dan kegilaannya? Mengajarkan boleh apa? Fik-fik sama hewan. Lah berarti kalau nggak orang gendeng, nggak mungkin orang waras itu ngajarin begitu. Ya kan? Itu. Iya. Berarti sudah jelas Allah yang diturunkan Quran itu orang gendeng, orang sinting. Itu jelas. Ya. Diikutin sama si katanya Kemenak ini. Ya. Kalau saya begitu saya baca, lu orang gendeng kok tak ikutin ya tak tinggal. Karena saya waras waktu saya baca Quran itu. Ya. Mendingan ngikutin Paulus daripada ngikutin orang gila, Dani. Kalau begitu cuma ngomong aja percuma. Mana dalilnya? Merujuk kepada Musa dan Maryam. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilmu? Jadi kita nih mendengarkan kamu ngoceh nggak pakai dalil. Nggak perlu pakai dalil. Nggak pakai dalil berarti. Dia pakai iman dia. Oke, kalau saya pakai dalil ya. Teman-teman ada yang bisa bacakan nggak? Ya, siapakah Miriam itu? Ya. Coba dibacakan surah Maryam 28. Yang kamu terangkan dalam Al-Quran merujuk moderatornya siapa ini? Ya. Surah Maryam ayat 28. Tolong host. Aku gak ada moderatornya nih. Enggak, jadi biar teratur. Kalau dia nggak bisa itu untuk apa kita datengin narasumber yang kayak pasar gini? Udah langka Quran Bu. Coba surah Maryam 28. Maryam bacaan host. Iya. Maryam 28. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Saudaranya Harun nggak itu? Saudara Harun. Nah, berarti apa? Berarti ya apa? Ngoceh apa? Ya, Harun dan Musa itu juga bersaudara, jadi 3, ya. Kamu dia aja nggak tahu bapaknya siapa. Apanya Mbak Google apanya? Ya inilah teman-teman ya. Udah lanjut apa yang kamu sampaikan. Ya, coba betul nggak satu-satunya nabi ya yang menikahi anak kecil itu Nabi Muhammad, betul nggak? Ayo, tadi yang satu-satunya nabi kan itu yang mana? Nah, coba dengerin. Putus-putus Pak. Aku tanya yang kamu ingin sampaikan tadi apa? Betul tidak betul tidak satu-satunya nabi yang menikahi anak kecil Nabi Muhammad? Betul apa tidak? Jangan menghindar. Ayo. Betul tidak satu-satunya nabi yang menikahi anak kecil Nabi Muhammad? Betul tidak? Betul tidak? Nggak usah yaudah kok kamu nggak pakai dalil kok. Hah? Kamu kan ada di kitabmu itu, aku tak pakai. Kamu aja dari tadi ngoceh nggak ada dalilnya. Hah? Bawa Alkitab lagi. Apa punyamu, mana Alkitabmu yang mau kamu maksudkan dengan Alkitabiah itu? Tuliskan tadi itu yang kamu ceritakan. Apanya? Gak usah ngomongin Alkitab, kamu aja Quran aja kamu nggak tahu kok. Bilang tadi keluarga Harun dan ini dan itu kan melompat-lompat aja ceritamu. Aku tanyakan kan ada batu rantai daripada Tarsila daripada Musa turun sampai ke bawah itu menjadi nggak ada urusannya sama Quran, ya. Kamu aja tadi nggak bisa menjawab bahwa Miriam
ya sama Harun dan Musa itu bersaudara. Ya, berarti itu apa? yang Berarti tak, Isa. Yusuf itu Shh, ada jangan. anak cucu daripada Yakub. Bagaimana Di kamu mana? bisa Di Quran katakan mana? itu dengan Di mana? Sebentar. Di Quran mana itu cucunya Yakub itu mana? Coba di Quran surat berapa? cerita itu tentang 12 daripada keturunan Di- Bani Yakub? Coba sebutkan. Ada di mana? Salah Di Quran satunya surat berapa itu? Benyamin. Enggak, di surat Dia apa itu? menikahi Di Miriam Quran itu mana? bagaimana? Di Quran mana? Turun. Kamu Quran aja nggak tahu kok bisa ngomong-ngomong Alkitab. Lanjutkan, mana yang 12 tadi itu? Itu kan ada 12 tertera apa? di 12 keturunan Yakub. 12 keturunan Yakub itu jelas dalam Alkitab. Pertanyaannya apakah Isa itu ya hidup sejaman sama Musa sama Harun enggak? Daripada Yusuf yang menikahi daripada Maryam, Wah, apakah ini kok- mungkin itu Yusufnya Bani Yakub Enggak. tadi menikahi Ini Maryam? Ini kok Host, ditanganin aja kalau mau narasumber kayak gini. Kalau saya kayak gini, kalau ngomong-ngomong doang itu, aduh, levelnya saya nggak di sini. Narasumber boleh, Enggak, tapi iya. kalau cuman ngoceh-ngoceh ngapain? Iya, ini kan nih kita butuh lawak, Iya, Bu. Kita butuh lawak. Oh ya, kalau butuh lawak ya silakan. Saya nggak lawak-lawak ya. Kalau saya pengajaran, tapi kalau narasumber cuman ngoceh ya nggak Iya. ada. Silakan kalau nanggepin lawak. Kalau saya nggak mau. Bintang ini saya kasih ya bilangan, kitab bilangan pasal 12 ayat 9 sampai 10. Nih ya, kita perhatiin baik-baik ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, tampaklah bahwa ia kena kusta. Nah, di dalam Alkitab, di dalam sejarah bangsa Yahudi, Miriam, adik perempuannya Harun dan adik perempuannya Musa, anaknya Amran, dia kena kusta. Jadi nggak ada yang berani kawin sama dia, takut. Makanya Miriam itu mati dalam kondisi tidak punya suami dan tidak punya anak. Bayangin zaman dulu, zaman sekarang Iya, ya Kak Mimosa. Sorry Kak Mimosa, saya potong. Intinya yang ditekankan sama orang kambing-kambing ini, Miriam itu bukan Maria. Bukan Maria ibu Yesus, beda. Itu aja poinnya. Karena apa? Hidupnya zamannya beda. Miriam itu di zaman kapan? Maria ibu Yesus di zaman kapan? Kalau di Al-Quran jelas ya, Miriam ibu Isa itu hidup di zaman Musa dan Harun. Itu dalam Quran. Tadi kan saya sudah bacakan surat Maryam itu. Betul. Ya, kita nggak usah ngomongin banyak Iya. tentang Alkitab. Mereka ini kan otaknya kan isinya tai, nggak akan nyambung. Ya, Tapi mencocok dia logikan bilang saja. tadi, Udah beda sejarah Iya. itu. Tadi yang dia bilang bahwa Isa sama Yesus itu sama. Kan udah dikasih tahu. Ternyata saat di cross check ternyata berbeda sejarah. Miriam itu bukan Maria, poinnya itu. Berbeda. Iya. Iya. Enggak sama. Di dalam Alkitab itu Miriam dan Harun itu hidupnya sama Isa ya, sama Yesus dalam Alkitab itu kurang lebih 1500 tahun. Miriam hidup duluan ketimbang Yesus. Kalau Maria itu beda lagi. Maria ibu Yesus ya, itu memang hidupnya di zaman Yesus, wong ibunya Yesus. Kalau Miriam di dalam Alkitab dan Harun itu sebelum Yesus. Kalau di Quran memang benar. Ya, karena Miriam dan Harun itu saudara serta Musa. Tadi kan sudah saya tunjukkan surat Maryam tadi. Iya. Artinya Quran salah sejarah itu. Kalau mau jujur. Bintang lo yang ngerekam. Wong tolol kok bisa ngotot. Kalau ngoceh-ngoceh ini loh teman-teman ya, kita ngajarin mereka itu ya supaya mereka rajin baca Qurannya. Kalau cuman diizinkan bernarasi, kita ngajarin mereka jadi botol. Boleh bernarasi di mana itu? Coba. Kita tuh Tadi kan meluruskan loh Bu. Tadi kita meluruskan kalau betul. kita
sama Yesus itu kan diartikan sama Beda sama zaman, Pak ya. Bintang. Padahal kita ngomong itu nggak sama, tokoh yang berbeda, tetapi dia ngotot bahwa itu tokoh yang sama. Nah, kalau Saya otot cuma diminta meluruskan datanya itu. harusnya. Harusnya diminta datanya. Meluruskan itu, Gimana? tetapi ya Iya, lagian Maryam itu kena kusta, siapa yang berani kawin sama dia? Nah, itu kalau merujuk Maryam, kita kan menjelaskan gini, kalau Miriam memang ada di dalam Alkitab seperti kakak Miss Mosa bilang, ya. Dan itu jelas. Miriam yang ada di dalam Alkitab itu ya, itu ada sebelum zaman Yesus kan gitu. Betul. Nah, ini kan perbedaannya kita harus bacakan. Jadi Yesus dalam Alkitab itu hidupnya setelah Miriam dan Harun. Betul. Nah, bagaimana sama? Kalau di Quran memang karena Harun, Musa dan Miriam itu bersaudara, anaknya Imron, kan gitu. Betul. Ini versi Dan Quran. Salam Jen Marsa. Betul. Shalom. Dan anaknya Imron Ya, kena shalom. kusta. Jen monitor Jen. Iya. Dan anaknya Imran kan kena kusta ya, Bu Marsha ya. Jadi nggak ada laki-laki yang berani kawinin dia atau Enggak, punya anak zamannya udah gitu loh. beda. Iya. Makanya mereka kalau mau memaksakan itu di Quran. Ya kan? Dan saya bisa menjelaskan memang betul di Quran itu anaknya Imron, 1 Miriam, 2 Musa, 3 Harun. Berarti Miriam punya anak Isa, Isa itu ponaannya Musa dan Harun di dalam Quran kan gitu. Betul nggak? Betul. Tapi nggak ada sangkut kita pautnya bisa sama disamakan. Yesus. Karena Nggak Yesus di ada. dalam Alkitab, sekali lagi, Yesus di dalam Alkitab itu beda zaman dengan Harun dan Miriam. Tadi sudah dibacakan Kak Mimosa. Tapi memang dasar mereka itu kan nggak mau tahu. Nah, Ya memang namanya kita harus juga menjelaskan ya membela teman-teman ya, Allah. memang betul ya. Jadi tugasnya kita menjelaskan dan meluruskan. Ya. 1 Petrus 3 itu gunanya kita semua sebagai apologet ya. Kita memberi pertanggungjawaban ya atas yaitu tadi. Atas memang begitu mereka cara, yang cara mereka memaksakan itu membela Alkitab. Allah itu dengan membabi buta. Ya, ini kita nyadari hal itulah. Enggak, ya Mau tetap kita cara harus membela. luruskan. Tuh. Tapi ya itu tadi, kalau kita meluruskannya contoh Kak Mimosa membacakan Alkitabnya itu betul dan sangat betul harus begitu. Nah mereka diizinkan bernarasi, tahu nggak itu runutannya di dalam Al-Quran tentang Miriam? Nggak tahu, pasti. Ya, Iya, lagi pula anaknya Amran, anaknya Imran, yang namanya Miriam, yang saudara perempuannya Harun, itu kan dikutuk menjadi kusta kan. Nah, mana ada laki-laki yang berani kawinin dia zaman dulu, kusta itu Iya. mematikan loh. Iya. kok Nggak sampai di ada. kita mereka Oh, bisa dia beranak? dikucilkan. Iya, dia dikucilkan, dia kena kusta, akhirnya itu dia mati dengan tidak beranak dan tidak bersuami. Nah, ke Maria itu Ya, kan itulah. menikahnya dengan Yusuf. nah ini buat teman-teman yang Itu lain ya. Ya, buat teman-teman yang lain, ya ini kita bisa menjelaskan. Kita kan nggak tahu tadinya. Nah, sekarang sudah tahu perbedaannya Isa dan Yesus ya. Nah, kita sampaikan nanti seperti ayat yang ditunjukkan Kak Mimosa. Siapa Miriam di dalam Alkitab? Dia kena penyakit, kena kutuk, bla 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 bla. Itu jelasin gitu. Ya. Itu namanya kita meluruskan. Dan mereka kan tukang cocokmologi. Udah comot ayat saya lagi. Iya. Yaitu membela Allah dengan cara membabi buta. Lah, ya caranya mereka ya seperti itu. Mau gimana lagi? Udah dibilang beda zaman kok. Kalau memaksakan kita bisa menjelaskan, kamu memaksakan. Oke. Ya, kita tunjukkan bahwa Yesus dan Miriam di dalam Alkitab itu beda zaman, jauh.
Karena Dengar, ibu Sa. Yesus bukan Miriam, Maria. Kenapa Pak? Monitor Jeng. Ya, monggo Pak. Nggih. Ya itu ada gini Jeng. Panjenengan Hmm. mengkhotbahkan peristiwa yang sama. Terus itu Jolodong itu walaupun dokter Andes berceramah dengan yang sama. Nanti kan lucu Jeng ketemunya. Kalau pernah tak tes kok, Jeng. Iki kok lucu ya. Misal gini, ande panjenengan no, dia juga no. Nanti kelihatan itu yang blunder mana. Betul nggak? Khotbah kok elek terus katanya dokter Andes mau balik ya toh. Saya tunggu khotbahnya ceng po jabang bayi ya itu. Lanjut Jeng. God bless. Makanya mereka kan didoktrin. Oh sama Isa, cuman namanya aja, kalau di sana jadi Isa, kalau Yesus ini itu. Tapi kalau kita menjabarkan jelas. Ya, penjabaran kita jelas. Kita bisa ini loh teman-teman, kita belajar ya. Yang nggak pernah tahu cara menjelaskan, kita belajar dari Kak Mimosa, dari Bang Okebo, dari siapapun. Oh ternyata ada perbedaan di situ. Oh jadi kita nanti juga menjelaskan begitu. Ya. Bahwa beda, Isa dan Yesus beda karena silsilahnya beda, zamannya beda. Kalau di dalam Alkitab, sekali lagi ya, kita biar latihan menjelaskan. Kalau di dalam Alkitab ya, Yesus itu hidupnya tidak di zaman Miriam dan Harun, ya kurang lebih 1500 tahun itu. Ya tadi di dalam Alkitab bahwa Miriam itu kena kutuk, jadi tidak bisa punya anak tuh. Nah kalau di dalam Al-Quran memang benar ya, Imron itu punya anak 3, namanya Musa, Harun dan Miriam. Miriam itu punya anak namanya Aisyah. Jadi Isa putra Miriam itu memang hidup sejaman dengan Harun dan Musa, wong omnya. Itu loh ya. Betul. Nah sementara Miriam dan Harun di dalam Alkitab, bapaknya namanya siapa tadi? Kak Mimosa. Amran. Beda nggak? Amran sama Imron beda nggak? Kan beda. Ya, zamannya beda. Itu makanya kita sekarang sudah bisa nih. Oh iya, dari yang nggak tahu jadi tahu. Nah, kita harus sampaikan perbedaan itu. Iya. Dan Maria itu kan ada suaminya namanya Yusuf. Yes, namanya Yusuf. Miriam itu tidak bersuami karena dia Nggak ada, suaminya Allah SWT. Tuh, karena kan itu kan berasal dari Allah. ya karena dia kusta kan. Jadi nggak ada yang berani menikahi dia. Otomatis dia tidak ada keturunan gitu loh. Oh ini dalam Alkitab ya. Tapi kalau Miriam yang ada di dalam Al-Quran ya, memang tidak menikah. Ya, anak itu dari ruhnya Allah yang ditiupkan lewat farjah. Berarti Isa putra siapa? Putra Allah dan Miriam. Itu jelas kok itu. Iya memang memang orang itu gak jujur. Ya memang kalau meskipun kelasnya profesor, doktor, S3, S-tung-tung, tapi kalau udah kedoktrin gitu ya jadi botol, repot. Iya, tapi mereka. makanya kita nggak butuh banyak orang untuk yang kritis, yang nggak pernah tahu cuma didoktrin. Akhirnya lama-lama, oh iya ya, silsilahnya yang di Alkitab jelas. Nah di Al-Quran ini cuman gitu tadi, cuman tulisan dan cuman doktrinan yang mereka terima. Kasihan itu Miriam Iya, shalom itu semuanya buat yang di bawah ya. Saya belum bisa live ya teman-teman. Ini banyak yang ya, saya belum bisa live. Iya, enggak. Maksudnya gini teman-teman. Numpang apa namanya, Mami Tumbar. Jadi saya belum bisa live dulu. Saya nyari random. Biasanya ada Mbak Intan. Karena saya sekarang itu akunnya pindah di satu device. Nah, yang biasanya itu kan ada 2 device. Nah, akun privasi saya, device privasi saya itu tidak saya isi akun sekarang. Sekarang pindah semua satu device. Jadi kalau misalkan naik gini kan saya kan keras-keras nih ke pembahasannya. Ya, harus 2 akun. Jadi 2 device gitu. Ya, sabar dulu ya teman-teman.
Kalau Mbak Akun kan, Mbak Intan kan suka keliling-keliling kemana-mana. Miriam Kayaknya kalau di pakai Quran satu itu- akun kayak Mami Tumbar, wah wis rungkat. Aku 2 akun Miriam aja Bang rungkat. Miriam di Quran itu saya curiga Bu, apa kawan-kawan ya. Ini kayaknya dia transgen kayaknya. Siapa? Ada pohon korma yang di Quran itu loh. Diguncangkan pohon korma itu. Saya curiga dia yang transgen jangan. Ya kita nggak bisa Ini- bilang ini- itu ya, karena kan belum ada. Ini Ini wae. dalilnya kita tidak bersesuai data. Intinya beda gitu kan. Intinya beda, dari silsilahnya udah beda. Itu aja sih. Kakeknya aja namanya beda kok. Iya, saya senang dengarnya. Jadi salah satu prinsip yang paling penting itu adalah tidak menerima persamaan antara buku mereka dengan buku kita. Jadi saya suka memberikan pandangan ke teman-teman seperti itu, karena kalau di dalam buku mereka itu dan ajaran mereka itu semuanya kacau balau. Kita tahu bahwa buku kita dipalsukan setelah kurang lebih, misalnya seperti banyaklah tiba-tiba nama Yehova berubah menjadi nama Tuhannya mereka dalam bahasa Arab, kan itu aneh. Kemudian nabi-nabi jadi berbahasa mereka kan 25, sedangkan nabi-nabinya kita kalau di dalam Alkitab itu kurang lebih 35-36. Tiba-tiba berubah menjadi 25, silsilahnya kacau balau. Kemudian Isa disamakan dengan Yesus, itu aneh itu. Jadi kalau mau dibilang tiruan mereka itu abal-abal, jauh sekali kualitasnya. Namun makanya saya katakan mereka mencoba mempertahankan itu, keaslian mereka lebih asli dari yang asli yang sebenarnya mereka tiru kan. Itu dengan cara ngotot, ngeyel, itu ngeles dan ngedabrus. Terakhir ngamuk-ngamuk. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih suka mencari orang yang damai ya. Walaupun mungkin dalam forum apologet kita perlu supaya mengedukasi para pendengar yang lain. Namun kita lebih selektif juga untuk diskusi dengan orang yang pakai data. Yes, Seperti betul. iya. Kayak Dani Jadi Ompong ini, kayak Dani Ompong di bawah ini, ya katanya Iya. pensiunan Kemenak, tapi longor. Ya, Iya. Dani Gua Ompong nonton ini lah. nggak pernah pakai data. Nanti kalau ada orang Iya. kamu tunjukkan Ada data, dia nambah-nambahin Qurannya. Nih, Dani Iya. Ompong ini. Jadi Lama-lama seperti bikin, tadi kan, bikin agama sendiri. Monggo Pak Dani. Iya. seperti Ada tadi nabi, kan, Monggo Pak nabi Dani Dani. naik. iya, Padahal ini mau naik Berbicara Lanjut pada Mbak Mana. iya, iya. Monggo Pak Dani. Coba suruh naik Dani Ompong. Kalau Nggak kalau Pak Dani berani. itu Nah, biar udah- kalau Pak dia Dani mau itu udah naik biar saya turun bertahun-tahun enggak udah. apa-apa. Enggak, masih ada kosong. Masih Itu ada itu- Pak Dani itu Oh iya. tahun, Jadi adalah 10 tahun lah kita ngobrol sama Pak Seperti- Dani itu ya memang. iya, ngeyel. percuma Pak, percuma kalau memang hatinya rendah, hatinya nyari akan ketemu. Makanya kami selama, karena ini kan polanya kami penjangkauan terhadap mereka, tetapi kami cari, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut the seeker atau man of peace. Ya, kita buktikan ya teman-teman ya. Iya. Ini Dani yang pensiunan orang Kemenak ya. Dia memahami Quran nggak? Oke, Dani, moderator siap-siap ya, karena saya nggak mau debat kusir. Saya ya. mau tanya apakah tappingan saya Sebentar sah? Dani, kamu bisa kondusif nggak? Hah? Kamu kan orang Kemenak nih, ya kan? Pasti yang pasti kamu mengakui dari dulu kamu membaca Quran, Dani, ya. Saya cuman kan dari dulu kan saya nanya kamu, Dani, ya. Loh, Dani, kamu kan apakah kejang-kejang ya? melihat tappingan Ngomongnya saya. satu-satu Pak Dani. Pak Dani. Nanti dikasih waktu ya. Sekarang Ya. giliran Bu Marsha. Ya, Dani, saya cuman gampang kok, ya. Kalau Quran itu yang kamu bilang, oh Quran itu jelas, isinya jelas, menjelaskan segala sesuatunya jelas. Tolong, ya, tolong jelaskan, ya, siapakah di dalam Al-Quran ya nama nabi yang disunat? Silakan.
Nabi-nabi yang di dalam Quran yang disunat siapa? Silakan. Saya kan tappingan Yesus punya Siapa nabi dalam Kenapa Quran yang kalian disunat? kejang-kejang? Tunjukkan salah satu nabi di dalam Quran yang disunat. Silakan. Kenapa kejang-kejang sih? Kok nggak Ya, kejang-kejang lah? Coba. Saya Salah hanya satu tappingan, nabi di dalam Yesus Al-Quran punya yang disunat siapa, Dani? Tuhan. Dani, Ajaran Yesus nggak untuk bisa turunkan. Ya ini ompong ini cuman ajaran gini doang. Paulus untuk Ompong itu cuman gini doang, ya. Turunkan. Nggak Turunkan. perlu, ya. Apa? Mau Nggak perlu. Karena gini Jeng, dia itu sudah ketemu aku di Edis TV waktu itu. Iya. Cuman kayak orang mabuk, muka Kasus tembok. Arswendo itu dia mau fitnah Abi. Katanya itu yang mukul Arswendo orang-orangnya Abi gitu. Dia membuat narasi itu. Takut. Dan memang kan diajari nipu. Karena Rasulullah ngajarkan boleh berbohong ya nipu lah. Fitnahnya ngeri itu beliau itu sudah tua tapi nggak tahu ini fitnah atau enggak gitu. Itu Enggak. beliau itu ingat itu kalau ketemu aku di YouTube Edis TV head to head waktu itu kok. Lah wong orang Lanjut. anak Dani nih ya, Dani ompong ya. Teman-teman kalau bawain dalil Quran, dia tuh selama hidupnya nggak pernah baca. Tapi kalau kita bawain dalil sebanyak apapun, pasti dia bilang itu begini, itu begono, ditambah-tambahin. Jadi seolah-olah dia tukang tafsir. Ya, ya ini si ompong ini. Makanya dia di Komal Islam nggak bisa masuk. Bayangin, di Komal Islam ditolak si Dani ini. Nah, awal Komal Kristen Berpikirnya ya, itu walaupun katanya dari Depak kualitas berpikirnya nggak ambiar. ada. Ambiar. Kualitas berpikir kita bicara kualitas. Katanya orang Kemenak, pensiunan Kemenak. Ngapain aja ngokop di Kemenak? Donat Sampai sama ompong Pak untumu. Joni sama ya gak apa-apa lah. Memang sudah seperti Nih itu ya. mau bagaimana lagi. Nih ya, Iya. ya ada tambahan sedikit ya. Sebenarnya Tuhan itu ya tidak mungkin memilih satu orang yang buta huruf ya. Betul. Kenapa? Kalau misalnya Tuhan memilih seseorang yang buta huruf, ya dia nggak bisa ngecek apakah Oh, Allahnya firmannya itu- pekun kok. Allah SWT kan pekun Allahnya Dani. Ya dia Lah nggak masa bisa udah tau buta ngecek. huruf ya? Sudah tau gila kok dipilih. Ayo. Nggak bisa ngecek gitu loh firmannya yang akan diturunkan itu bertabrakan nggak dengan firman yang dulu diturunkan gitu loh. Yang Betul. terdahulu diturunkan disuruh ke kanan gitu, lalu tiba-tiba Allah menurunkan satu firman suruh ke kiri. Nah berhubung karena nabinya tidak bisa menulis dan membaca, otomatis dia nggak bisa ngecek apakah firman yang barusan dia dapat ini benar-benar dari Tuhan atau tidak gitu. Betul. Lah orang goblok. Iya. Orang blow on dipilih. Ya kan nggak Iya. tahu. Makanya tidak mungkin kalau misalnya Tuhan itu nggak ada alasannya kenapa Tuhan itu harus menurunkan nggak ada alasannya kenapa Tuhan itu harus memilih seorang nabi itu yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu. Nah itu. Karena nabi itu kan harus Memang- ngecek gitu apakah yang diturunkan yang barusan diturunkan itu bertabrakan atau tidak dengan yang terdahulu sudah diturunkan gitu kan. Wong sudah jelas-jelas Allah bilang yang diturunkan Quran orang gila. Lah kan sudah tahu ya kalau SWT ini ngutus orang sinting gendeng diikutin sama Dani. Pak Dani bilang gini, Dan inilah bukti makanya nyata longor doktrin umatnya. Paulus udah memasuki jiwa Oten. Justru Lah, saya Paulus dulu ini kan orang juga yang paling sama, hebat. Saya juga dulu sama. Jadi saya pikir oh bener-bener. Tapi setelah saya baca, lu masa Allah ngomong Rasulullah ini sinting? Ternyata bener. Iya. Apa contoh kesintingan dan kegilaannya? Mengajarkan boleh apa? Fik-fik sama hewan. Lah berarti kalau nggak orang gendeng, nggak Iya, mungkin hebat. orang waras itu ngajarin begitu. Ya kan? Itu. Berarti Sudah jelas hukum-hukum Allah itu yang diturunkan harus Quran direvisi. itu orang gendeng, orang sinting. Itu jelas. Ya. Diikutin sama si katanya Kemenak ini. Ya. Kalau saya begitu saya baca, lu orang gendeng kok tak ikutin ya tak tinggal.
Karena saya waras waktu saya baca Quran itu, ya. Mendingan ngikutin Paulus daripada ngikutin orang gila, Dani. Ngikut Paulus bener, ngikutin wong gendeng-gendeng kabeh. Loh, Dia kita tidak bangga, ngerti, ya, punya Rasul Padahal Paulus, ya, karena dia nggak gila, Paulus itu karena dia kan- nggak ngajarkan minum kencing, ya, boleh menggauli hewan, ya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan, ya, boleh minum kencing hewan, ya, boleh ngewek sama babi. Lo jelas kan? Definisi 1375 kan tidak ada dosa atasmu, ya, kentu sama anjing lo, itu jelas itu. Ngomong apa? Ayo, naik, nggak berani. Ayo, ayo Belgedes naik. Ayo, pakai dalil. Karena agama Kristen itu anti, ya. Iyalah, karena Paulus pinter, makanya kita ngikutin yang pinter. Kita mendengarkan perkataan orang pinter. Lah, kamu mendengarkan perkataan orang buta huruf. Bener, Dani. Kita mendengarkan Paulus yang memang tertulis dia tuh pinter. Tanya Kak Mimosa nanti. Lah, kamu mendengarkan Nabi yang buta huruf, ya memang beda kelas. Kita mendengarkan Rasul Paulus memang karena dia pinter. Lah, nabimu yang buta huruf kamu dengarkan, ya berarti kamu blow on. Ini loh, ada yang tapping begini ya. Ada yang tapping begini, Termiji 1375. Tidak ada hukuman bagi yang mengawini Kak hewan. Mimosa jelaskan nanti abis gini Kak Mimosa tentang Paulus. Apakah dia orang goblok seperti Nabi Muhammad? Atau dia orang pintar? Dong, Paulus itu kan pintar. Lah, itu. Paulus tentang pengajaran roh yang tidak semua orang bisa mengerti. Pak Oke Bos, jangan ditumpuk, suaranya nggak kedengeran. Silakan Kak Mimosa. Iya, Paulus itu mengajarkan pengajaran roh yang tidak semua orang bisa mengerti dengan mudah gitu loh. Dan dia itu adalah guru dari rabi yang terkenal pada masa itu. Lah, kok kamu bandingke sama nabimu yang buta huruf itu piye toh? Lah, inilah pengikut-pengikutnya Nabi buta huruf, makanya blow on semua. Ya, Paulus itu ngajar. Ya, bisa baca, bisa tulis. Nabimu apa? Ya. Sahih Bukhari nomor 3. Aku nggak bisa baca. Sampai dicekek sama Jibril, bacalah. Aku nggak bisa baca. Loh, kok gitu, kok kamu kok ngikuti? Ya, saya apa? Saya saya mendengarkan itu, ya, perkataan Paulus. Karena apa? Karena dia pengajar. Ya. Dia pinter, ya makanya beda kelas. Nah, kamu ngikutin Muhammad yang buta huruf, gimana ceritanya? Beda, Dani, ya. Saya dulu pengikutnya buta huruf, tapi saya mikir, lah kok buta huruf dijadiin junjungan iki piye? Buta huruf loh, ya. Silakan Kak Mimosa. Ini Bang Fakta Tersembunyi, ya kan? Kalau memang kamu bisa kondusif, satu orang ngomong, Iya, habis silakan itu suruh naik. baru kamu ngomong, gitu ya. Jadi Moderatornya ngomongnya siap ganti-gantian. gitu loh. Jadi kalau yang udah nggak Boleh. kondusif turunin, karena nggak kondusif kesurupan ya. Karena kan apa ya, jin korinya ditaruh dulu kalau mau naik. Karena Iya. setiap umat Islam itu kan ada korin, namanya jin setan. Oke, saya udah terima tuh. Ayo naik. Kita berani ditanya kok, tenang aja, asal bicaranya Asal mau konsisten ya. ditanya, ya saya counter balik. Ayo silakan. Ustadznya yang perlu, kalau perlu saya tuh butuh ustadz sama ulama. Ya. Ayo. Ini Supaya udah diterima 100 kok, orang mau nih tahu ditanya aja. ajaran Islam itu yang tertulis seperti apa sih. Saya tunjukkan semua nanti. Ayo naik. Ini saya udah accept, tapi kenapa nggak bisa ya? The multi-guest feature for this Zoom has been turned off.
Tumbar, Bu Tumbar. Nah, Bu Tumbarnya udah kena itu dari tombak. Udah tidur kali. Enggak, dia Katanya suaraku mendem. Enggak, ini saya mau terima, tapi nggak bisa naik orang ini nih. Saya udah terima iya Bu padahal. Tumbarnya soalnya jeda. Bu Tumbar. Bu Tumbar ini Kak Mimosa nggak bisa naikkan soalnya Bu Tumbarnya jeda itu, nggak bisa. Oh, signalnya kali. Saya sudah nggak menyembah si bajingan lagi, ya fakta. Ya, untuk apa saya nyembah bajingan sehari 5 kali? Oke, itu Ya. dia bangun. Ya, Bu Tumbar naikkan itu. Oke. Wah, Siap-siap ini ya dikira moderatornya. Oke, pematangnya. fakta. Ya, fakta selamat Berarti pematangnya pagi. sah. Apakah Roh Kudus dan Bapa keluar dari Memek? Nggak berani jawab. Nggak berani Tidak, jawab. tidak Apakah keluar Roh dari Kudus memek. Udah dan dijawab Bapa ya. keluar dari Udah saya jawab Memek? ya. Tidak Apakah keluar Roh dari Kudus dan Bapa memek. keluar Sudah dari dijawab Memek? kan? Sudah dijawab. Nah, Itu yang sudah nggak enggak, bermutu inilah kayak begitu. ya. Enggak, sebentar. Sudah dijawab. Saya sudah jawab, ya. Saya Iya, sudah kan mau jawab dan ditanya saya kabur. akan sebentar teman-teman jangan ditumpuk ya. Bentar ya. Saya akan menunjukkan data ya, dalil. Bentar ya, sabar. Apakah Yesus keluar dari memek? Tidak, ya. Udah dijawab. Bentar, saya cari dalil saya dulu. 123. Mana ya? Lanjut narasi dulu Kak Mimosa. Iya, kalau seumpamanya memang mau berdiskusi ya, itu levelnya tolong dinaikin deh, jangan model-model Ya, memang itu makan. yang kayak ngomong-ngomong jorok gitu ya. Nah, kalau kamu memang pinter, iya kan? Ayo narasimu bagaimana? Silakan gitu. Tetapi kalau misalnya hanya ngomong jorok itu memalukan agamamu sendiri. Kok nggak Gitu. mau Dan ya ini? iya, dan kita itu nggak mau turun sampai ke levelnya kamu, mesti ladenin kamu ngomong jorok. Udah, itu aja. Oke. Tolong bisa dibesarkan Bu Tumbar. Nih, saya sudah jawab ya. Nah, pertanyaannya, nih karena saya ada dalil, tolong dibesarkan saya. Coba, Islam, Ustadz, ya. Kenapa kalian masih nyembah si bajingan ini sehari 5 kali? Nih, karena penjahat itu bajingan. Nih, ini dalil. Ayo, silakan naik, saya tunggu. Apakah kalian sehari 5 kali masih nyembah bajingan? Ini dalilnya. Kenapa saya bilang bajingan? Karena penjahat itu bajingan. Karena SWT yang kamu sembah sehari 5 kali, ya itu otak dan dalang dari bajingan. Ini dalil. Ayo, ada yang bisa naik gak membantah? Ya. Kenapa umat Islam masih nyembah bajingan? Ini dalil yang ngomong. Ayo, ada yang bisa jawab gak? Ini loh. Kenapa umat Islam nunggang-nungging sehari 5 kali masih nyembah si bajingan ini? Ayo ompong naik. SWT-mu bajingan toh? Karena dia otak dan dalang dari kejahatan ini dalilnya. Kami jadikan ya setiap negeri menjadi penipu, pejabat-pejabatnya menjadi penipu. Tuh. Ayo. Udah tahu bajingan masih disembah sehari 5 kali lagi. Sudah tak tinggalin si bajingan ini. Ayo direkam. Beda kelas. Ya. Ini loh. Makanya mereka masih nyembah bajingan, guys. Ya. Pagi, Pak Aku Kaya. Bentar ya, Oke. Bu Marta. Pak Aku Kaya. Oke, saya pagi-pagi. Pagi. Kondusif ya, Nah, saya Pak? mau nanya tadi, iya Muslim. Saya kan tadi yang bertanya katanya Paulus pintar, pengajar. Saya tanya, itu pengajaran Paulus itu menurut firman Paulus apa firman Tuhan? Firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan lah, Pak. Dari mana Paulus dapat firman dari Tuhan? Coba ayatnya mana? Bu, itu tunjukkan ini. Sebentar ya, kamu nanya ya.
Ya. Paulus itu Di mana sebentar. Paulus Kamu butuh dapat firman dari kamu Tuhan? butuh Karena saya jawaban tahu nggak? cuma Yesus. Hah? Iya, Pak. Kamu butuh Kondisi jawaban ya, nggak? Pak. Ketika tanya, kita jawab. Tolong Iya, jangan kasih kamu waktu ya. tawar. Ya. Makanya yang kedua nih, siapa menurut Paulus Tuhan Sebentar, sebenarnya, Yesus apa satu-satu. Bapa? Satu sebentar gini. Sebentar. Satu dijawab, gantian kita bertanya. Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat turun. Iya, menurut Satu Paulus Tuhan bertanya, sebenarnya Bapa apa dijawab, Yesus? gantian kita bertanya. Sepakat Yang nggak? kayak orang gila nanti dua Tuhan. Ya yang gila ya lu. Memangnya kita kayak nabimu gila? Hah? Bapak apa Yesus menurut Nabimu Paulus gila Tuhan nggak? sebenarnya? Turun. Yang gila itu nabimu. Yang gila itu nabimu surat Al-Hijr ayat. Yang gila itu junjunganmu namanya Rasulullah. Di Quran kan sudah jelas. Al-Hijr ayat 6 itu. Kok kamu bilang saya gila? Yang gila itu junjunganmu, nabimu, Rasulullah. Al-Hijr ayat 6. Hati-hati ketemu saya counter sama dalilmu. Tadi saya sudah baik. Kok kamu kasih pertanyaan kedua? Ya? Kalau kamu berilmu, satu pertanyaan dijawab, gantian kita bertanya. Hah? Kok kamu malah bilang kita gila? Yang gila itu nabimu. Siapa yang bilang? Allah SWT. Ya, yang diturunkan Quran itu orang gila, yaitu Mamat. Ya? Kita nggak butuh orang kesurupan di sini. Ayo, silakan naik. Kita kasih kesempatan asal kondusif. Ya. Ayo. Hati-hati kalian. Yang gila itu nabimu. Pernah tahu nggak sih Allah bilang nabimu gila? Kalau saya bukan orang gila. Yang gila itu nabimu yang kalian ikutin ajarannya itu. Salah satu ajaran gilanya apa? Hah? Salah satunya minum kencing hewan. Salah satunya lagi boleh ngewek sama binatang. Itu jelas, makanya dia gila. Kalian kan nggak pernah tahu itu. 110 banyak. Ayo, hati-hati kalian. Saya counter, ya. Kakak Mimosa nggak bisa mengcounter itu, nggak boleh memang. Meskipun tahu saya larang. Oke, ini ada Evi. Shalom. Dari mana Evi? Islam Kristen. Shalom Evi. Evi. Muslim juga balik. Nggak ada ya? Ya udah turunin. Ustadznya lah, Ustadznya di bawah sembunyi sambil garuk-garuk telurnya, ya, karena malu. Yang naik cecungu. Sales. Apa yang kalian pertanyakan dengan tulus dan butuh jawaban pasti dijawab. Nah kalian kan bertanya nggak butuh jawaban, maunya berpolemik. Gimana ceritanya? Betul nggak Kak Mimosa? Iya. Ya, orang bertanya itu karena tidak tahu dan butuh jawaban. Dan kita orang Kristen, kalau pertanyaanmu itu ada di dalam Alkitab, pasti akan dijawab. Nah, setelah dijawab, gantian kita bertanya. Masalahnya siap nggak ditanya kamu? Kan gitu. Kita naikin. Maria. Maria Ozawa, halo, pagi. Markus 3:21 Ya, Yesus Islam atau gila, Kristen? jelasin. Berani Islam atau ditanya Kristen? enggak? Markus 3:21 Yesus gila. Yesus gila, Coba jelasin. bacakan, coba kamu baca. Yesus gila, jelasin. Baca ayatnya dulu, Yesus baca. gila, udah gila. Enggak, ini turunin, moderatornya siapa? Itu Yesus gila, Yesus itu gila. Anak S. Loh, kan kita kan, kita kan masih nerima. Coba bacakan. Disuruh baca nggak mau. Iya. Kalau saya tadi jelas nih. Iya. Ya contohnya begini nih. Ini contohnya ini. Ya, ini contoh. Ya. Elah. Nih, ini dalil. Ya. Ya ini. Allahmu SWT ya menjadi otak dan pelaku kejahatan. Ini, kenapa kalian masih nyembah bajingan? Ini dalil data. Ini, kalian nyembah sehari 5 kali seorang bajingan ini loh. Nih, bajingan kok disembah. Kenapa saya bilang bajingan? Karena dia otak dan dalang dari penipuan nih. Ini dalil.
Lah kamu aja suruh baca datamu yang kamu bawa nggak bisa kok. Nih, nyembah bajingan kok bangga. Wong saya sudah tinggalin itu si bajingan ini. Ngapain tak sembah? Ini kalau mereka ya sampai gosong-gosong jidatnya disembah. Hah? Otak kejahatan itu SWT ini loh dalilnya. Hah? Ada yang bisa menyangga nggak ini? Ustadznya di bawah, nggak mungkin mau naik sambil garuk-garuk bijinya itu di bawah. Saya sudah tinggalkan si bajingan ini, udah nggak tak sembah lagi. Wong bajingan kok disembah. Saya Pak, saya menuhankan Yesus karena dia nggak pernah ngajari bajingan. Ini loh, SWT-mu. Kaget, nggak pernah baca kan? Ini disembunyikan sama ulama. Wah, ini kalau ulamanya jujur gini, ya, kalau di pengajian, wahai hadirin dan hadirat, ya, muslimin dan muslimat, Allah SWT menjadi otak dan dalang dari kejahatan sesuai surat Al-An'am 123. Berani nggak? Wah, Nggak berani. Hah? Berani nggak? Nggak berani. Makanya kalian tuh masih nyembah bajingan, mau nggak tahu. Kalau saya jelas, begitu saya baca, lo kok bajingan tak sembah, ya tak tinggal bajingan itu. Ya? Ngapain bajingan kok disembah sampai jungkir sampai gosong jidatnya, ya? Ini loh, jelas kami jadikan penjahat-penjahat itu, ya, menjadi pemimpin agar bisa membuat tipu daya. Bayangin, ya. Jadi yang membuat pejabat-pejabat negara jadi jahat itu siapa? Ya si bajingan SWT ini. Ya. Iya. Saya tambahin dikit ya. Silakan Kak. Oke, mereka kan bertanya ya, apakah pengajaran Paulus itu adalah berasal dari Tuhan Yesus? Apakah itu pengajaran yang benar? Apakah itu wahyu yang benar? Saya baca ya, Galatia pasal 2 ayat 7 sampai 9. Paulus diakui oleh para rasul. Para rasul itu siapa? Yaitu 12 murid Yesus. Yesus, ya. Betul. Galatia pasal 2 ayat 7 sampai 9. Nah, jelas. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tokoh guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Teman-teman tolong dikasih itu ya, populer ini nanti kena tombak. ini pembahasannya agak keras kalau saya. Nah ini loh, ya, saya mendingan teriak-teriak di komal orang daripada di komalku kena tombak. Saya cuma satu, ya. Yang penting hostnya sama Kak Mimosa yang sudah kelihatan jangan pernah masuk di dalam Islamologi. Biar saya yang nangani. Ya. Ini. Lah saya ini waras, begitu saya baca Quran, lah kok bajingan. Lah ngapain saya nyembah bajingan ini? Sekarang saya tanya, penjahat itu kalau kita bisa kelihatan perampok, ya, penjambret, dasar bajingan, betul nggak? Betul nggak? Betul. Bagaimana dengan otak dan dalangnya, ya? Mbok-mbokannya bajingan. Lo sudah tahu bajingan kok disembah. Nah, karena mereka nggak pernah baca, guys. Mereka itu ini ayat-ayat ini disembunyikan sama ustadznya, ya, disembunyikan. Nah saya kan baca, nih, dan setelah saya baca otak saya waras. Lah ngapain bajingan tak sembah sehari 5 kali, ya? Ngapain? Tuhan yang benar itu nggak mungkin mengajarkan kejahatan. Dulu saya didoktrin gitu, Quran itu isinya ajaran kebenaran. Pelek, ajaran bajingan, cuk. Ini loh.
Ya, Quran itu isinya ayat suci kayak begini nih, menjadikan penipu ini ayat suci. Hah? Hah? Ini ajaran kebenaran di Quranmu. Makanya yang tak hancurkan doktrin ceramah ustadz yang bohong itu dengan Quran itu sendiri. Ini loh. Ya. Ini Tuhan yang benar. Ya. Membuat umatnya menjadi penipu. Hah? Hah? Saya mendengarkan kata Paulus karena pengajarannya benar. Ya. Paulus tidak pernah mengajarkan minum kencing hewan. Ya. Paulus tidak pernah mengajarkan boleh ngewek sama binatang. Ya, waras saya. Lawang saya ternyata tahu bahwa satu-satunya nabi ya yang memperbolehkan ngewek sama anjing dan babi yaitu Rasulullah. Gimana ceritanya? Ya, Tirmizi 1375. Ya, ini loh. Makanya Bintang ya. Terus siapa tadi? Dani masih nyembah bajingan ini loh. Ini. Wong bajingan kok mbok sembah goblokmu itu loh, ya. Ayo, ada yang bisa membantah, ya? Karena kalian nggak pernah dikasih tahu ayat-ayat ini sama ustadzmu disembunyikan, ya. Saya sudah nggak nyembah bajingan lagi sehari 5 kali, ya. Karena penjahat kok jadiin Tuhan itu loh. Penjahat kok jadi Tuhan itu kan lucu. Penjahat kok jadi Tuhan. Hah? Setelah saya baca, loh kok saya menjadikan penjahat jadi Tuhan iki piye? Wong bajingan kok tak jadiin Tuhan iku piye setelah saya dapat datanya? Paras. Bajingan kok jadiin Tuhan gimana itu? Belgedes? Belgedes? Kok bajingan mau jadiin Tuhan iku piye? Ayo, ada yang bisa membantah nggak dalilku? Aduh, bajingan kan ini kok dijadiin Tuhan, piye ceritanya? Dulu saya nggak tahu teman-teman, ya. Saya seperti mereka, ya. Thank you kakak Mimosa, ya. Saya seperti mereka, nggak tahu apa-apa saya. Pokoknya Allah Tuhan, Tuhan Allah. Yang penting tauhid. Lah kalau tauhid, ya ternyata ngajari bajingan gini piye? Hah? Tuhannya satu, oke. Tapi ajaran seperti ini, Iya. Lah saya sadar setelah saya baca, berarti saya sehari 5 kali nunggang-nungging ya sampai jidatnya gosong nyembah bajingan. Goblok. Piye? Udah tau bajingan kok dijadiin Tuhan. Gimana ceritanya ini? Ayo. Yang masih percaya Quran itu perkataan Allah nih. Surat Al-An'am 123. Ada yang bisa membantah? Sebelum ayat-ayat yang lainnya saya tunjukkan. Wis tahu bajingan kok disembah. Nyembah bajingan kok bangga. Kok menuhankan penjahat? Gimana? Ini data loh ini. Ayo, mana Rifa? Mana Ardiansyah? Kenapa followernya di TikTok nggak pernah ditunjukkan bahwa mereka menyembah bajingan? Kenapa nggak dikasih tahu bahwa Tuhannya bajingan? Ayo. Gimana? Nggak berani naik. Ya, ini loh. Kenapa menuhankan si bajingan? Satu data aja, nggak usah banyak-banyak. Saya punya banyak dalil. Makanya saya punya alasan meninggalkan ya ajaran setan. Karena setan itu tidak mungkin mengajarkan kebaikan. Setan itu mengajarkan kejahatan. Ya. Kejahatan. Ini loh salah satunya. Kalau dia Tuhan yang benar, nggak mungkin ngajarin kebaikan. Kejahatan. Betul nggak? Ini. Kok nuhanin bajingan piye? Ayo. Kok menuhankan bajingan nih kok mbok Tuhan kan iki ceritane gimana? Ini data loh.
Coba, penjahat itu kan bajingan. Lah otak dan dalangnya bisa disebut bajingan nggak? Belgedes. Kamu kok nyembah bajingan toh yo. Gimana? Ada orang Kristen mau nyembah bajingan ini? Kalau saya sudah tinggalkan. Ya shalom Kak Din. Nggak mau. Lu bajingan gini kok disembah. Ya. Penjahat-penjahat itu dijadikan petinggi. Petingginya yang jahat itu, yang melakukan penipuan itu bajingan. Apalagi otak dan dalangnya. Aku yomoh toh nunggang-nungging jengkang-jengking 5 kali. Nanti sembah bajingan dadakno. Yo. Ardiansyah pernah nggak bahas ini? Riva pernah nggak bahas ini? Malu. Ya. Ini loh Tuhanmu. Menjadikan umatnya menjadi penipu. Ayo ada yang bisa naik nggak ulamanya? Ustadznya di bawah sambil garuk-garuk telurnya itu. Ini loh Tuhanmu yang bilang, kami jadikan penjahat-penjahat menjadi petinggi negara agar membuat tipu daya. Bayangin. Ya. Bayangin itu. Berarti apa? Otak dan dalangnya siapa? SWT. Coba, bajingan gini kok disembah 5 kali. Omong aku baca. Dulu saya nggak pernah tahu isi Quran. Ya. Tapi begitu saya tahu, otak saya waras. Ngapain aku nunggang-nungging nyembah bajingan, ya tak tinggal lah. Ini. Lah kok bajingan dituhankan itu piye? Bajingan kok dituhankan piye? Ayo. Gimana ini? Ayo. Ngintip-ngintip di bawah, nggak berani naik. Ya udahlah, yang penting tapping. Ya. Terus saya waras. Saya menghargai Tuhan yang benar memberikan otak. Ya. Karena gini, binatang dan manusia itu kan sama-sama punya otak. Nah, kelebihan manusia itu otaknya dibuat berpikir. Setelah saya baca ini, ya otak saya berpikir, lah kok yang tak sembah bajingan, ya tak tinggal penjahat. Lah kok penjahat kok tak sembah? Gimana sih? Waras nggak? Waras nggak? Ini data loh. Ya. Lah kak sudah tahu bajingan atau penjahat kok disembah? Waras nggak? Mereka nggak waras karena mereka baru tahu siang ini di tempatnya Mami Tumbar data bahwa yang disembah itu seorang penjahat. Karena selama jadi Islam nggak pernah tahu, ditutupin, nggak pernah disiarkan bahwa SWT ini penjahat. Ya, Tuhan yang benar itu nggak mungkin mengajarkan kejahatan. Tuhan yang benar tuh pasti mengajarkan kebaikan, itu yang betul. Ya. Coba ini ada red zone. Ya, pagi Miss Marcia. Ya, pagi Islam Kristen. Ya saya Kristen toh Kak. Kenapa? Piye? Kenapa? Saya oten. Oh, saya nggak tahu. Ya. Oke. Gimana tadi menurut Anda? Betul nggak itu yang disembah RT 6 itu penjahat? Betul Kak, betul. Nah itu dalilnya jelas kok. Kami jadikan penjahat-penjahat menjadi petinggi negara agar bisa menipu. Bayangin teman-teman. Datanya valid Bu, datanya valid. Fik, datanya valid. Fik. Sama Belgedes ini ya, nyembah wudu ya. Kalau nggak wudu nggak afdol. Ada non jengkang jengking nunggang nunge bajingan yang dituhanke. Aku sudah waras, jadi nggak mungkin aku menuhankan penjahat ya. Sudah sembuh ya Bu ya.
Waras bukan sembuh, waras. Yang penting waras, nih nggak waras nggak bisa, ya. Yang penting waras dulu. Kalau waras bisa berpikir. Nah kalau nggak waras ya nggak bisa berpikir. Miss Marsha sebelumnya nggak waras ya? Nggak waras lah. Wong penjahat kok ditunggang-tungging. Ini loh. Ini data. Ayo ada ulama yang mau naik. Kenapa ustadz dan ulama ya masih menuhankan penjahat? Ayo silakan. Iya, digaungkan terus. Teman-teman di screenshot ya. Teman-teman di screenshot ya supaya teman-teman tidak dibilang fitnah. Di screenshot terus kalian pakai bahasa kalian ya, yang penting tidak dikeluar dari konteks. Betul nggak ya orang Islam menyembah penjahat? Ini, ayo ditantang teman-teman, jangan takut. Ya, asal jangan yang kelihatan mukanya ya. Nih, Maha jahat Allah, maha jahat Allah. ayo Melgedes. Jengkang-jengking sampai jidatnya gosong. Penjahat ternyata Tuhannya. Menuhankan sepenjahat. Makanya saya waras, saya tinggalin ajaran jahat ini. Wong Tuhannya aja ngajari jahat. Ayo. Lu kayak gini kok. Coba. Mana Rifa? Zuma pernah nggak ngasih tau ayat-ayat ini sama followernya? Yusuf PI pernah tunjukin nggak dalil ini? Nggak tahu, makanya mereka ya yang di TikTok ini tambah blow on, tambah botol, nggak tahu apa-apa. Ya, Oten masih cakar-cakaran. Yang penting nggak kayak Islam, bun-bunan ya. Syiah sama Sunni itu sampai apa? Ya, sampai pertaruhan darah. Islam dan Sunni itu loh, ya. Gimana Aulia? Sunni dan Syiah itu Allahnya Tuhannya satu. Ya. Itu loh. Nih data ini. Aulia masih nyembah bajingan. Ayo Aulia. Kamu nunggang-nungging nyembah bajingan betul nggak? Ayo itu coba baca. Aulia, kamu sehari 5 kali jengkang-jengking sampai ngentut, sampai nggak ngentut ya. Nyembah bajingan betul nggak? Ini loh, kok nggak ada kualitas, ini datanya. Coba kamu bisa sanggah nggak? Nggak berani kalian naik. Ya? Betul nggak Aulia, kamu nyembah nunggang-nungging, ternyata menuhankan bajingan. Ayo, ini loh bacaan Aulia. Atau kamu buta huruf kayak nabimu nggak bisa baca? Baca dong Aulia, coba. Ya, kami siapa di situ? Kami siapa ya? Kami itu babi, monyet atau Allah gitu. Baca. Itu. Kecuali kamu buta huruf Aulia. Nih. Ya. Kok nyembah bajingan kok bangga sampai jengking ya. Sampai jedot-jedotin di lantai. Makanya kalian diajari longor. Ya. Ini loh Aulia. Gimana sih? Saya waras, saya nggak nyembah bajingan. Ya. Saya nggak nyembah bajingan. Nah, makanya kamu longor Aulia ya. Karena kamu nunggang-nungging yang benturin kepalamu di tembok, ternyata di lantai. Ternyata kamu nyembah bajingan. Kasihan deh. Wong nuhanin penjahat iki piye? Wong penjahat kok dijadiin Tuhan? Waras kalian? Waras? Mereka memang sudah nggak berakal guys, ya. Karena mereka lebih percaya doktrin ceramah ulama daripada perkataan Allah yang tertulis ini loh, kata SWT-mu. Nih, baca nih kata SWT. Bacaan ini loh kata SWT, kami jadikan gitu kan. SWT mungkin loh bacaan ya. Menuhankan penjahat. Gimana ini? Saya waras, saya tinggalkan, saya sudah nggak nyembah penjahat. Lah yang longor kamu menuhankan penjahat gimana sih? Kamu nyembah penjahat itu sehari 5 kali. Gimana sih? Ini loh datanya.
Bahkan kamu kan nyembah-nyembah ya, benturin lantai sama jidatmu ya. Batukmu itu loh, mbok cetok-cetokin lantai. Gak wajar kamu. Nyembah penjahat. Gimana sih? Sekarang sudah merdeka ya. Sudah tahu penjahat kok malah dijedot-jedotin kepala ya. Makanya nggak waras ya. ya itulah teman-teman ya. Mereka menuhankan penjahat ya. Yes, tapi nggak apa-apa lah, biarin aja. Kalau si kita yang waras nggak mungkin setelah baca dalil, lu kok jadi penjahat. Penjahat. Otakmu harus merdeka, Aulia. Sudah tahu penjahat kok jadi Tuhan kan itu loh. Udah tahu penjahat jangan dituhankan, Aulia. Ini jelas-jelas penjahat kok dituhankan. Kalau saya waras, Aulia ya. Saya nggak mungkin menuhankan penjahat setelah saya baca ya. Nggak mungkin. Otak saya waras, nggak mungkin menuhankan penjahat. Ya, si mbak penjahat ini salah 5 kali. Kalau saya nggak mau lah ya.